Rekan-rekan sahabat Ide Sejuk, terima kasih karena masih mampir di channel YouTube ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, bahkan komentar di kolom YouTube ini. Dan untuk dua postingan terakhir terkait dengan kenapa menggunakan gading gajah sebagai mahar, lalu yang kedua sistem perkawinan di katalog atau 3 tungku, itu saya mendapat banyak komentar dari teman-teman dengan kategori yang pertama apresiasi tentu saja. Jadi yang kedua itu terkait dengan anjuran, kira-kira topik mana yang boleh nih diangkat sebagai kajian berikut. Lalu yang ketiga itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, yang pertama terkait dengan apresiasi, saya ingin membaca beberapa catatan dari teman-teman untuk dua topik sebelumnya itu, yakni ini ada dari Petronella Nurti, lalu ada KR Naben, ini Romo, lalu ada Angelus Solapung. Angelus Solapung itu memberi catatan terkait dengan asal-usul gading. Terima kasih untuk informasi ini. Lalu ada Pater Anton Waget, lalu ada Yohanes Dedeo. Ini Yohanes Dedeo dan juga ada Siligokok, milik channel Siligokok. Ini memberikan masukan terkait dengan bagaimana kalau membahas juga topik terkait dengan koda misalnya dari Siligokok. Lalu yang Yohanes Dedeo ini memberikan masukan bagaimana kalau ngobrol juga terkait dengan perubahan sosial di masyarakat etnik Lam Holot yang kemudian melahirkan keputusan-keputusan baru. Orang tidak pakai gading tapi pakai uang. Oke, nanti kita akan bahas topik itu. Lalu dari Alex Andiwatir dan dari Frank Stefan, ya ini yang untuk topik terkait dengan gading sebagai mahar. Yang terkait dengan sistem perkawinan 3 tungku, ini ada catatan dari Yohanes Sinawerang. Ini anjuran kalau bisa dibukukan. Oke, terima kasih untuk masukan. Lalu Simon Jono memberi apresiasi. Lalu ada catatan yang menarik dari pemilik channel Galiat Larantuka, itu katakan bahwa bagus sekali ulasan sistem perkawinan 3 tungku itu dilakoni pendahulu kita sampai saat ini, sehingga tidak akan terjadi perkawinan sedarah. Jadi Galiat Larantuka memberi penekanan bahwa sistem perkawinan di katalog 3 tungku itu ternyata satu bentuk kearifan masyarakat lokal supaya orang tidak menikah dalam garis darah yang sama, ya. Lalu ada Frano Kleden, Jongku Dia Balun untuk apresiasi. Lalu oke, ini catatan menarik dari rekan saya Bandris Channel. Dia katakan bahwa kalau Batak Toba itu menyebut pernikahan Dalihan nan Tolu Tungku nan 3. Ya, mungkin saya salah sebut, Bandris. Terima kasih untuk catatanmu. Kapan-kapan kita bisa podcast bersama terkait dengan topik ini, sehingga Bandris bisa membahas dari sisi perkawinan orang Batak, ya. Lalu catatan dari Teresia Agnes Betan ini bahwa memang ngobrol tentang sistem perkawinan 3 tungku ini kadang-kadang rumit juga. Jadi sampai sekarang pun masih susah untuk diterima, ya, susah untuk dipahami. Memang lebih mudah itu kalau orang mempraktikkan, gitu, nah, ikuti dalam pembahasan itu. Oke, itu terima kasih untuk apresiasi juga masukan. Lalu yang berikut terkait dengan pertanyaan, dan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Alex Andiwatir. Ini ada di kolom komentar. Andi teman saya, dia sekarang di Kupang. Pertanyaan pertama Andi adalah bagaimana dengan mereka yang menikah terbalik? Apakah ada sanksi adat seperti itu? Tidak ada sanksi adat, tapi lebih kepada sanksi sosial. Urusan perkawinan itu sama sekali tidak melibatkan satu kampung dalam urusan itu, tidak melibatkan satu lowo, kecuali kalau urusan itu terkait dengan kepentingan seluruh lowo. Nah, dalam hal itu tuan tanah akan bertindak. Oke, yang ingin saya jelaskan lebih panjang hari ini adalah bagaimana dengan perkawinan yang terjadi antara masyarakat
etnik Lam Holot, jadi perempuannya dari etnik Lam Holot, sedangkan prianya itu datang dari luar etnik Lam Holot. Atau kalau kita contohkan di dalam masyarakat Lewoe Balun, itu wanitanya dari Lewoe Balun, sedangkan prianya itu datang dari luar Lewoe Balun, bahkan dari luar etnik Lam Holot. Ini bagaimana pengaturannya? Saya mengerti pertanyaan Andi ini karena Andi mengalami itu, ya. Jadi Andi, istri dari Andi orang Lewoe Balun, sedang Andi itu dari Kabupaten Sika, itu kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Flores Timur. Nah, pertanyaan ini menarik karena saya juga pernah mengajukan pertanyaan itu kepada tokoh-tokoh adat di Lewoe Balun. Bagaimana mekanismenya? Jadi saya menjelaskan ini berdasarkan apa yang saya dapat dari mereka. Jadi yang pertama sekali, saya kasih contoh. Seandainya pria dari luar etnik Lam Holot atau dari luar Lewoe Balun itu, dia menikah dengan wanita dari suku dua. Oke? Kalau dia menikah dengan wanita dari suku dua, maka pria itu mesti memeriksa suku-suku mana menikah dengan suku dari istrinya. Setelah menemukan suku-suku itu, maka pria tersebut itu dia mesti memilih masuk dalam salah satu suku. Dia memilih salah satu suku, kemudian dia bertemu dengan ketua suku itu, lalu dia mengajukan permohonan, ya. Kurang lebih begini. Jadi dia mesti sampaikan bahwa saya sudah menikahi wanita dari suku dua. Saya sudah menikahi wanita dari suku dua, dan dalam urusan adat suku ini, jadi suku dari ketua suku itu yang boleh dikatakan memiliki murawana atau belakenya itu adalah suku dua. Jadi mereka itu adalah opu dari suku dua. Nah, lalu pria itu mesti menyatakan keinginannya bahwa saya ingin masuk ke dalam suku ini. Kemudian kalau ketua sukunya mengatakan oke, lalu kemudian ketua sukunya akan ngomong dengan anggota suku lain. Jadi kalau mereka setuju, maka akan dilakukan apa yang disebut dengan proses inisiasi. Proses inisiasi itu proses penerimaan anggota suku baru ke dalam suku itu. Jadi sebut saja misalnya dia dari suku 1. Jadi ketua suku 1 ini menerima, maka pria yang datang dari luar Lewoe Balun itu dia masuk ke dalam suku ini, ya. Karena suku ini yang dibolehkan untuk menikah dengan dari suku ini. Nah, ketika dia sudah masuk dalam suku ini, sejak saat itu pula dia mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan anggota suku ini. Dalam pengertian, ketika ada urusan adat, dia terlibat dalam anggota suku ini. Ketika ada urusan adat, dia terlibat dalam urusan anggota suku ini. Dengan demikian, pria itu pun secara eksistensial dia menjadi bagian dari Lewoe Balun, ya. Jadi dia tinggal Lewoe Balun, dia mengikuti seluruh adat istiadat dari Lewoe Balun. Atau secara umum, ketika dia tinggal dalam masyarakat etnik Lam Holot dan dia menikah dengan wanita etnik Lam Holot, dia juga secara eksistensial itu menjadi bagian dari etnik Lam Holot. Dia mengikuti segala aturan adat yang ada di situ dan menjalankannya. Lalu apa yang terjadi ketika pria dari suku 1 dia sudah masuk ke 1, lalu dia menikah dengan wanita dari suku 2? Konsekuensi selanjutnya adalah wanita dari suku 2 ini dia akan keluar dari sini, sekaligus dia melepaskan tanggung jawabnya untuk suku 2, lalu kemudian dia pergi dan ikut pria dari suku 1. Kemudian setelah mengikut suku 1, dia kemudian terlibat dalam segala urusan adat dari suku 1. Atau dalam masyarakat etnik Lam Holot disebut dengan istilah gelekat suku. Jadi dia gelekat suku di sini. Gelekat suku di sini. Nah, ketika ada urusan di suku 2, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengurus terlibat di sini. Karena dia sudah pindah dan mengurus di sini, suku 1. Dalam hal itu kita bisa mengerti kenapa Blake harus dihormati. Karena yang pertama, dia mengizinkan
saudarinya menikah dengan pria dari suku lain. Lalu yang kedua, dia juga merelakan itu saudarinya itu justru gelekat atau melayani atau mengurus suku lain, bukan sukunya. Ada dua hal yang boleh kita katakan sebagai pengorbanan dari pihak laki dalam hal itu. Nah, bagaimana dengan suku dua? Lalu siapa yang ngurus suku dua? Oke, kita lihat pria dari suku dua itu kan menikah dengan wanita dari suku tiga. Maka wanita dari suku tiga, dia mesti keluar dari sini dan gelekat atau membantu mengurus suku dua. Ya, dia tidak wajib mengurus suku tiga lagi, karena yang harus diurus adalah suku dua sekarang. Jadi yang mengurus suku dua justru istri dari ini, pria dari suku dua. Lalu bagaimana dengan suku tiga? Ini siapa yang ngurus suku tiga? Oke, suku tiga berarti karena pria dari suku tiga menikah dengan wanita dari suku satu, maka wanita dari suku satu itu dia keluar dari rumahnya, dia ngikut pria dari suku tiga. Jadi dia gelekat di sini. Yang gelekat suku tiga adalah wanita dari suku satu. Oke, jadi kita lihat bagaimana sistem perkawinan di Katelo itu kemudian mengatur juga bagaimana perempuan dari suku yang satu ke suku lain dia gelekat suku suaminya, ya. Dia gelekat pada suku dari suaminya. Lalu bagaimana dengan wanita yang tidak menikah? Contoh misalnya wanita dari suku dua, ya. Karena wanita dari suku dua ini salah satu wanita dari suku dua yang tidak menikah, maka dia tetap menjadi anggota suku dua dan dia berkewajiban untuk tetap mengurus dan melayani suku dua dan dia menjadi tanggung jawab dari suku dua. Gitu. Masyarakat etnik Lam Holot itu menggunakan budaya patriarki. Ya, patriarki itu artinya pria yang menjadi dominan dalam urusan-urusan adat, sehingga pewaris suku itu adalah pria. Jadi kalau memiliki anak laki-laki sebenarnya memiliki anak suku, karena anak perempuan itu akan keluar dari suku, ya, dia akan melayani suku suami, gitu. Jadi anak laki-laki adalah anak suku, sehingga kalau dalam satu suku itu dia memiliki anak perempuan dalam jumlah yang banyak, itu mereka akan menghitung bahwa anak suku kita masih belum ada, ya, dalam arti. Jadi mereka selalu berharap supaya misalnya ada satu anak yang bisa menjadi pewaris suku. Di Balun itu ada suku yang boleh dikatakan punah. Itu karena pria yang menjadi pewaris suku itu meninggal dan dia tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris dari sukunya, sehingga suku itu dinyatakan punah. Rekan-rekan sahabat tidak sejuk, dari penjelasan tadi itu kita bisa buat kesimpulan bahwa masyarakat etnik Lam Holot itu adalah masyarakat yang inklusif. Mereka bukan masyarakat yang eksklusif, karena mereka menerima siapapun yang datang dari luar etnik Lam Holot dan mereka memperlakukan mereka sebagai bagian dari etnik Lam Holot tanpa melakukan diskriminasi atau mengasingkan orang-orang itu, karena justru mereka melibatkan mereka dalam urusan-urusan adat. Tentu dengan catatan bahwa orang-orang yang datang dari luar itu mesti patuh pada aturan adat Lewo Tanah, aturan adat yang ada dalam masyarakat etnik Lam Holot. Terima kasih.